Mereka bersepakat bahwasanya annahu ta'ala fawqa samawatihi, Allah berada di atas langit-langit, di atas langit, ala arsyihi, Allah berada di atas arsy-Nya, duna ardhihi, Allah tidak di bumi tapi di atas apa? Arsy. Wa qad dalla dzalika biqaulihi, dan ini telah ditunjukkan oleh dalilnya. Ini ngomong siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat, dan fitrah manusia juga mengakuinya. Allah bilang 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Berarti Allah di mana? Berarti Allah di mana? Allah di langit. Kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, kata Allah kan begitu. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Makanya kalau ada ustadz bilang Allah di mana-mana mah aneh. Lawang yang bilang Allah di langit Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang adalah zaman fitnah, di mana muncul golongan ahlul fitnah dari Najd yang dinamakan golongan Wahabiyah yang berakidah Mujassimah. Mereka menukil perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibana, di dalam kitab Risalah ila Ahli Thagar, di dalam kitab Maqalat Al-Islamin, kemudian memfitnah sang imam dengan tuduhan meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Yang demikian adalah fitnah di atas kejahilan dan kebodohan di dalam memahami madhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sekalipun beliau menetapkan semua lafaz yang ada di dalam nas Al-Quran, beliau sama sekali tidak menjelaskan maknanya. Maka tidak akan ditemukan perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjelaskan sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam kitab Risalah ila Ahli Thagar sudah dijelaskan, la yajibu an takuna nafsul bari jisman aw mahdudan aw fi makanin duna makan aw fi ghairi dzalik. Ya, tidak wajib ya, karena mustahil. Ya, Allah berupa jisim, ya, zat Allah berupa jisim itu mustahil, dan atau dibatasi atau berada di dalam satu tempat bukan tempat makhluk atau berada pada selain yang demikian. Ya. Ini jelas sekali menolak akidah yang mengatakan Allah berada di arah atas. Kemudian di dalam kitab Maqalat Al-Islamin sangat jelas sekali Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan akidah menjisimkan Allah. Ya, hadza syarhu ikhtilafin nas fi tajsim. Ini adalah penjelasan perbedaan manusia di dalam menjisimkan Allah. Wa ikhtalafatil mujassimatu fima bainahum fi tajsim. Ya, golongan mujassimah ya, sesama mereka berbeda-beda di dalam menjisimkan Allah. Wa ikhtilafum fi kaifiyatir ruhyah, dan salah satunya ada perbedaan mereka di dalam kaifiyah ruhyah. Ya. Qala Zahir Al-Atsari, golongan mujassimah yang bernama Zahir Al-Atsari berkata, nahnu narahu fil akhirati ala arsyihi. Kami akan melihat Allah di akhirat di atas arsy. Jadi golongan mujassimah berkata akan melihat Allah di akhirat atau di surga berada di arah atas. Ini jelas menjisimkan Allah. Oleh karena itu dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam bab menjisimkan Allah. Sebab akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di dalam surga, dan tidak melazimkan dengan demikian itu menetapkan arah. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi, ya, la yazamu min ru'yatillahi ta'ala itsbatul jihad. Ya, tidak melazimkan dari melihat Allah itu menetapkan arah. Bayarahul mu'minuna la fi jihah kama ya'lamunahu la fi jihah. Tetapi orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala tidak berada pada satu arah sebagaimana mereka mengetahui Allah tidak berada di arah manapun. Ya, dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi jelas tuduhan Wahabi Mujassimah terhadap keyakinan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah suatu kebodohan dan kejahilan, sehingga menjadi fitnah yang sangat keji bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Imam Baihaqi di dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayatu ila Sabilir Rasyad ala madhhabis salaf menuturkan akidah salaf, menjelaskan akidah salaf. Di awal mula Imam Baihaqi menuturkan perkataan salaf yang berkata dengan lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, berkata dengan arah atas seperti fawqa sama, ala al-arsh, ala arshihi, istawa ala arshihi. Semuanya lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di dalam keyakinan melihat Allah di surga, Imam Baihaqi menjelaskan, innallaha ta'ala la yura fi jihatin kama yura makhlukatu fi jihatin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dilihat pada satu arah sebagaimana makhluk dilihat pada satu arah. Di sini kita bisa paham bahwasanya para ulama salaf mereka akan berkata dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan fis sama, fauqas sama atau alal arsh, karena fauqa itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Namun di dalam hati tidak meyakini Allah berada di arah atas. Ya, inilah akidah salaf atau madhab salaf. Mereka berkata dengan sifat yang ada, tetapi mensucikan Allah dari sifat jisim. Karena melihat kepada satu arah adalah tanda jisim, dan ini adalah akidah Wahabi Mujassimah. Oleh karena itu, ulama Wahabi seperti Albani berkata di dalam ta'liqnya terhadap matan akidah Tahawiyah, man qala yura la fi jihatin fa yuraji' aqlahu fa imma kana mukabiran di aqlihi aw fi aqlihi syai'un. Barang siapa berkata Allah akan dilihat tidak berada pada satu arah, maka hendaklah dia memeriksa akalnya, ya. Ada kalanya dia adalah orang yang menentang akalnya sendiri, atau di dalam akalnya ada satu masalah. Ini perkataan Al-Albani yang mencela keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini nampak kejahilan golongan Wahabi Mujassimah. Mereka menyangka perkataan salaf yang berkata dengan sifat sesuai lafaz yang ada, meyakini Allah berada di arah atas. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maha suci Allah dari sifat yang disifatkan oleh golongan Wahabi Mujassimah, dan ini adalah fitnah yang nyata. Allahu a'lam bishawab.